Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam bahasa Arab ada 3 kata untuk sabar. 4 malah atau 5 ya. 1 sebagai kata kerja ada sobara yang kita terjemahkan menjadi sabar. Kata yang kedua adalah sobbaro, membuat orang sabar, menyabarkan orang. Yang ketiga istobaro, artinya berusaha untuk bisa bersabar. Yang terakhir musobaroh atau sobaro, bersabar dalam menghadapi sesuatu. Salah satu nama Allah adalah Sobur, yang paling bersabar. Allah itu yang paling sabaran. Tapi nama lain dari Allah adalah Musobbir, yang menyabarkan. Ada yang sebelum saya sebut tasobbaro, itu memaksakan diri untuk bersabar, menyabar-nyabarkan diri. Sebagai satu riadoh, sebagai latihan. Sebetulnya saya sih tidak terlalu sakit sekarang ini. Cuma memaksakan diri untuk bersabar, berpura-pura sabar. Itu berpura-pura sabar itu tasobar. Dan di dalam tasawuf, akhlak yang utama itu harus dimulai dengan pura-pura dulu. Dalam sebuah hadis disebutkan wal ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum wasobru bitasabbur. Sayang dalam bahasa Indonesia tidak ada awalan dan akhiran yang memberikan arti seperti itu. Ilmu itu dengan mencarinya. Sifat santun pemaaf itu bisa diperoleh dengan pura-pura pemaaf dulu. Dengan berlatihlah pura-pura pemaaf sampai maaf itu menjadi sifat kita. Dan sabar itu juga diperoleh dengan tasobbur, pura-pura bersabar dulu, latihan sabar dulu. Saya seringkali mengatakan lebih baik pura-pura berbuat baik daripada serius berbuat buruk. Itu udah jelas ya. Pura-pura berbuat baik itu walaupun pura-pura itu akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi sekarang saya pura-pura sakit aja ini dan pura-pura sabar. Walaupun sakit tetap mengajar. Itu mungkin pura-pura, boleh jadi ria. Tapi tidak apa-apa kalau kepura-puraan itu merupakan latihan bagi kita supaya satu saat kita tidak pura-pura lagi. Itu menjadi bagian dari kepribadian kita. Sebuah proses ya. Nah saya karena ilmu itu harus pura-pura berilmu juga. Untuk bisa berilmu kita harus pura-pura berilmu dulu. Untuk belajar itu kita harus pura-pura berilmu dulu. Walaupun pembicaraan saya sudah mulai tidak difahami ya oleh saya sendiri juga. Nah saya ingin memulai dengan membiarkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk pura-pura mengajar saya dulu sekarang ini. Jadi saya ingin minta pendapat bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi sebelum ke situ, belakangan saya memang tertarik dengan konsep accelerated learning yang mulai saya promosikan insyaallah lewat Menteri Malik Fajar sebagai kontribusi untuk dunia pendidikan di Indonesia. Salah satu contoh dari accelerated learning adalah pengalihan konsep pendidikan. Bagian ini boleh tidak didengar juga, tapi ini ada hubungannya dengan yang sebentar lagi kita lakukan. Education berasal dari bahasa Latin ed dan care. Ed mengeluarkan, care menarik. Ed keluar, sama itu sama awalannya dengan X dan sebagainya, membuat keluar. Care menarik. Jadi mendidik ialah menarik keluar ilmu yang sudah dimiliki oleh para siswa. Pendidikan yang sebenarnya ialah mengkreasikan ilmu, bukan mengkonsumsi ilmu. Jadi guru bukan memasukkan pelajaran kepada otak murid, tapi murid mengeluarkan pelajaran. Dan tugas guru adalah mengeluarkan apa yang ada di dalam murid itu. Karena itu education. Jadi sekarang ini saya mau mengeluarkan ilmu yang ada dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya pernah cobakan ini, metode ini dalam sebuah pengajian. Pengajian baru, saya diundang di tengah-tengah sawah lah, di tengah-tengah pematang. Ada rumah, kemudian adakan pengajian. Yang hadir di situ orang-orang di sekitar itu saja. Dan bapak jangan bicara yang tinggi-tinggi lah, kata dia. Saya datanglah ke pengajian itu dan saya mulai pengajian itu dengan prinsip accelerated learning itu. Jadi Pak, saya tidak akan ngaji sekarang ini. Saya hanya ingin mendengar komentar bapak-bapak dan ibu-ibu saja. Sekiranya bapak diberitahu
bahwa besok itu Bapak bakal meninggal dunia. Sekiranya Bapak diberitahu esok Bapak akan mati, Ibu diberitahu besok akan mati, amal apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan? Langsung disambut oleh seorang tua di situ. Musyrik itu, kok tahu-tahu besok mau mati? Siapa yang tahu kita mau mati? Kita harus menolak itu berita seperti itu. Saya bilang seandainya ini Pak, seandainya Bapak diberitahu bahwa esok akan mati, saya pukul itu yang kasih tahu, kata dia. Dari mana itu? Wah, saya sudah mikir lagi metode apa lagi ini saya beritahukan. Kenapa Bapak menyebut itu musyrik Pak? Karena urusan mati dan hidup itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau begitu Pak, seandainya Bapak ini berbuat satu kejahatan, kemudian pengadilan memutuskan bahwa Bapak akan dihukum mati. Kira-kira Bapak dihukum mati pada tanggal 14 April tahun 2002 pada jam 10. Bapak diberitahu bahwa Bapak akan dihukum mati. Apa yang akan Bapak lakukan? Saya bukan orang jahat, kata dia, dan saya tidak bakal diadili. Waduh, udah bingung lagi saya. Udah Pak, kalau begitu gimana kalau Bapak ini jatuh sakit dan Bapak diberitahu oleh dokter bahwa Bapak itu menderita satu penyakit yang menurut perhitungan dokter Bapak itu akan mati dalam waktu 3 hari. Apa yang akan Bapak lakukan? Itu dokter yang takabur, kata dia. Udah, gagal lah itu. Seluruh metode accelerated learning saya gagal. Tapi saya tidak kapok karena kesabaran saya. Sekarang saya mau melanjutkan metode ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan kita ingin melihat apakah seperti bapak yang berbicara kepada saya itu. Penyelenggara pengajian setelah itu datang kepada saya meminta maaf. Pak, mohon Bapak tidak kapok lagi datang ke sini. Dan supaya Bapak tahu saja, Bapak itu baru menderita stroke. Oh iya, Alhamdulillah, saya bilang. Alhamdulillah bahwa saya tidak menderita stroke juga karena serangan Bapak itu. Dan Alhamdulillah bahwa beliau dalam keadaan sembuh. Mungkin ungkapan itu bisa menjadi pengobat bagi derita batinnya. Ini ada sebuah kisah nih dari para imam mazhab. Seperti kita ketahui, seluruh imam-imam mazhab itu pernah mendapat ujian, bencana yang berat. Imam Syafi'i misalnya pernah dibelenggu dari negara Arab Saudi sekarang ini, dibawa sampai ke Syria dan dihadapkan kepada pengadilan Harun ar-Rasyid. Hampir-hampir saja lehernya dipotong. Satu demi satu di hadapan Imam Syafi'i itu disembelih di hadapan Harun ar-Rasyid. Hanya pertolongan Allah lah yang menyelamatkan Imam Syafi'i. Beliau dituduh bergabung dengan aliran yang sesat. Itu Imam Syafi'i. Imam Hanafi juga dipenjarakan karena dianggap bergabung dengan pemberontak, juga dianggap bergabung dengan aliran yang sesat. Imam Hanafi itu pedagang besar dan dia memberikan sumbangan kepada rakyat kecil yang kebetulan menentang penguasa waktu itu. Dia juga dijebloskan ke penjara. Meninggal dunianya itu justru setelah dia dianiaya di penjara itu. Maliki juga pernah satu saat mendapat perlakuan yang tidak baik dari Khalifah Al-Mansur, walaupun setelah itu Al-Mansur memaafkan dia dan menjadikannya sebagai imam negara. Yang ingin saya ceritakan adalah pemimpin mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Tokohnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Satu saat ia dianggap berbeda pendapat dengan para penguasa. Dia dijebloskan ke penjara, ke ruang penyiksaan. Waktu itu ada perdebatan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Buat kita apa pentingnya itu memperdebatkan Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Tapi waktu itu sangat penting, karena kalau Bapak tidak setuju dengan pendapat para penguasa, Bapak dijebloskan ke penjara. Jadi Imam Ahmad mau masuk ke penjara, ke ruang penyiksaan ya, torture chamber, masuk ke ruang penyiksaan. Begitu dia mau masuk ke ruang penyiksaan, keluarlah dari situ seorang yang baru saja disiksa di tempat itu. Jadi tubuhnya masih berlumuran darah. Orang itu keluar, dia kenal itu Imam Ahmad itu. Walaupun waktu itu Imam Ahmad tidak banyak muncul di televisi karena tidak ada televisi. Tapi seorang imam yang mengajar banyak orang pasti dikenal. Orang itu kenal. Lalu dia menggunakan kesempatan itu untuk mencium tangan Imam Ahmad bin Hambal itu sebagai penghormatan. Lalu dia berkata, berbisik kepada Imam Ahmad bin Hambal, "Imam, saya ini pencuri. Saya memang pencuri beneran. Dan di dalam ruang penyiksaan itu tadi saya dianiaya untuk mengakui kesalahan saya. Dan saya bersabar menanggung siksaan itu sampai akhirnya saya dibebaskan."
Jadi dia selama disiksa itu tidak pernah ngaku bahwa dia ini pencuri. Kalau saya bisa bersabar dalam kebatilan, mengapa imam tidak bisa bersabar dalam kebenaran? Kata dia. Lalu masuklah Imam Ahmad di situ, dan dia juga dihukum cambuk. Hukum cambuk beberapa kali, tentu sakit itu. Tapi kata setiap kali dia merasakan sakit itu, dia ingat kepada nasihat pencuri itu. Kalau pencuri itu bisa sabar dalam kebatilan, mengapa saya tidak bisa bersabar dalam kebenaran? Sampai ceritanya dia dicambuk sampai 100 kali lah Imam Ahmad bin Hambal. Dan dia keluar dalam keadaan bersabar, tidak mencabut keyakinannya karena siksaan itu. Dia ini seorang imam yang banyak membaca Quran, baca hadis tentu. Dia malah menyusun kitab hadis yang lebih tebal dari Bukhari, namanya Musnad Ahmad. Orang yang sangat dalam ilmu pengetahuannya. Tapi yang paling berbekas kepada dia adalah nasihat pencuri itu. Kalau orang bisa bersabar di dalam kebatilan, kenapa orang tidak bisa bersabar di dalam kebenaran? Nah, saya ini sekarang ingin minta komentar bapak-bapak ini. Pertama, ternyata ada juga kesabaran di dalam kebatilan. Ada beberapa pertanyaan lah tentang itu. Apa betul ada sabar di dalam kebatilan? Dan sebetulnya apa sih sebetulnya hakikat sabar itu sebenarnya? Atau apa kesan bapak-bapak dan ibu-ibu dari cerita yang baru saya sampaikan itu? Bisa persilakan Pak Arif. Ya, silakan. Saya kan mau mendengar saja hari ini. Accelerated learning. Siapa bapak-bapak dan ibu? Para pejabat yang sedang menjadi terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka itu dimajukan ke meja hijau, Bapak. Yang nggak tahu mereka bersalah apa enggak. Kita kan harus suzon nih. Husnuzon, terbalik. Maksud kami, mereka itu harus bersabar walaupun mereka mungkin berbuat. Demikian, terima kasih. Itu para pejabat itu contoh siapa itu? Contoh pencuri. Atau apa mencontoh Imam Ahmad atau ya pencuri lah Pak. Ya. Kita bebas berpendapat ini. Dan ini hanya sekedar contoh saja. Tidak ada hubungannya dengan trial by tazkiyah. Silakan Ibu ya. Ya, contoh yang lain lagi misalnya. Ya, silakan. Saya tanya juga kan, kadang-kadang bar itu membuat orang tolol, saya pikir juga. Kalau jamaah haji Indonesia berangkat haji dijadikan tolol sama orang Arab semua gitu. Dimaki-maki, disuruh antri berjam-jam gitu. Kadang-kadang itu tidak pada tempatnya juga sabar kayak gitu. Tapi itu dibuat oleh Pak Kiai supaya kita sabar kalau haji gitu. Padahal kan itu ditololkan gitu loh Pak. Terima kasih. Kayak gitu tuh, itu bukannya sabar gitu. Itu kan sabar dalam beribadah gitu, tapi kok tolol gitu menurut saya gitu. Terima kasih. Sebetulnya jemaah haji Indonesia itu di antara seluruh jemaah haji di dunia adalah yang paling terzalimi. Dizalimi sejak di sini sampai pada waktu haji, mereka selalu dizalimi. Sekedar melengkapi cerita ibu itu juga untuk menjelaskan apakah sabar seperti itu yang sinonim dengan ketololan adalah apa yang akan kita ajarkan dalam kuliah-kuliah ini. Kalau sabar yang seperti itu yang akan kita ajarkan, udah bubar aja. Udah terlalu banyak orang tolol itu ya. Kenapa di training lagi? Itu Bu, waktu saya di Tanah Suci kemarin, saya kebetulan tinggal di Hilton itu, dan saya harus bersabar tinggal di Hilton. Ada rombongan dari Amerika Serikat. Mereka berangkat dari Amerika dengan perjalanan hampir 24 jam lah. Karena mereka pergi ke Eropa dulu, naik Egypt Air itu. Ke Eropa dulu, dari Eropa ke Mesir, terus Mesir baru ke situ. Jadi hampir mengelilingi dunia ini seluruhnya. Sampai di sana mereka ditempatkan di Hilton. Untuk setiap 10 orang ada seorang pembimbing yang mengikuti ibadah mereka sehari-hari. Mereka juga makan dengan makanan di hotel. Lalu saya tanya berapa mereka bayar untuk perjalanan sejauh itu dengan fasilitas lebih dari fasilitas ONH+. Jadi berarti itu sama persis dengan biaya ONH orang Indonesia yang ditempatkan di tempat-tempat yang jauh, lalu berdesak-desakan dalam satu kamar yang sempit, satu kamar 10 orang, laki-laki dan perempuan bercampur di situ. Dan
Tidak ada makanan kan, tidak diberikan makanan, apalagi makanan hotel. Tanpa hotel pun tidak ada. Makanan biasa saja tidak ada, harus beli sendiri, harus jalan jauh, dan bayarnya sama dengan orang yang dari Amerika. Tapi jemaah haji kita ini, walaupun diperlakukan dengan penuh kezaliman seperti itu, begitu pulang mereka dengar menteri berkata, jemaah haji Indonesia itu dinilai paling tertib ya, dan paling baik akhlaknya dari seluruh jemaah di dunia. Puaslah kita ya. Kita beruntung. Lalu para jemaah haji berkata, alhamdulillah ya kita bisa bersabar ya. Nah sekarang persoalannya, apakah jemaah haji itu melakukan kesabaran kata ibu tadi itu, atau melakukan ketololan gitu ya? Apa itu memang sebetulnya yang disebut hakikat sabar itu? Ya silakan Bapak yang kasih komentar ya. Terima kasih. Pertama menanggapi tadi Mama Bali, menurut pendapat saya bahwa kesabaran itu ada harapan kebenaran gitu loh. Sementara apa yang dilakukan pencuri itu adalah memang prinsip dia untuk tidak diketahui, jadi tidak mengandung nilai kebenaran di situ. Kesabaran sendiri itu berdampingan dengan harapan atas kebenaran yang diberikan oleh Allah. Tentang ketelolan itu menurut saya, sepanjang kita punya target misalnya untuk beribadah, saya kira juga hal yang lain menjadi latihan untuk kesabaran walaupun pura-pura sabar. Dari saya begitu dulu, terima kasih. Ya. Jadi khusus tentang jemaah haji itu ya Pak, itu latihan aja. Ya saya kira harus latihan supaya seperti sekarang juga di negara kita, karena kurang sabaran, masing-masing mau menganggap dirinya benar, padahal kebenaran yang hakiki itu hanya di tangan Allah ya. Sementara manusia sendiri sangat relatif ya. Mungkin hari ini bisa benar ya, lusa bisa salah gitu. Tapi mungkin itulah, kita harus berlatih dan berlatih sabar gitu. Jadi sebetulnya pencuri itu tidak sabar itu Pak ya? Ya kalau menurut saya bukan kesabaran. Bukan gitu, ya. Karena kesabaran itu haruslah dalam kebenaran. Kalau dalam kebatilan itu bukan sabar namanya. Nah, namanya apa? Saya juga tidak tahu itu ya. Namanya apa? Artinya bahwa kita seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengacaukan apa yang dimaksud dengan sabar itu kan. Termasuk pencuri itu menganggap bahwa itu namanya kesabaran. Mungkin kalau kita mau kasih nama untuk kesabaran pencuri itu mungkin bukan kesabaran. Apa itu Pak? Licik ya, licik. Atau mungkin kita sebut itu kepala batu itu ya. Atau muka badak or whatever. Tapi yang jelas ada satu makna bahwa yang dimaksud dengan sabar itu ialah ketabahan untuk menghadapi penderitaan. Ketabahan itu tidak jadi soal apakah dia dalam kebenaran atau di dalam kebatilan. Nah, di dalam Islam kita harus membatasi kesabaran dalam arti ketabahan di dalam kebenaran. Tapi seperti kata Bapak tadi itu, kalau kita bicara tentang kebenaran, berusaha mengikuti kebenaran, itu baru kita menyebut itu sebagai sabar. Tapi kalau itu berkaitan dengan kebatilan, kita tidak menyebutnya itu sabar. Terus tadi dalam istilah agama apa itu? Kalau orang tabah itu di dalam kebatilan itu, dalam Islam disebutnya sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sebelumnya kan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka itu kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka, tetap saja tidak beriman. Sama saja bagi pencuri itu, apakah dia dicambuk atau tidak dicambuk, tetap saja tidak ngaku. Itu namanya dalam Al-Quran itu sebagai orang-orang yang kafir. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir itu. Di sebuah sekolah di negeri antah berantah ini ada gerakan di antara murid-muridnya. Satu gerakan yang ingin menentang peraturan sekolah, dan satu lagi tentu gerakan yang ingin memelihara ketertiban sekolah. Murid yang menentang peraturan sekolah itu kemudian melakukan satu tindakan yang sangat berani. Mereka berdemonstrasi di sekolah, berteriak-teriak menentang peraturan sekolah. Walaupun mereka tahu resikonya mereka akan dikeluarkan dari sekolah itu. Mereka teriak-teriak. Kemudian anak-anak yang baiknya berada di sebelah sana dan tidak berbuat apa-apa. Kemudian mereka dikumpulkan oleh gurunya.
Ada anak-anak yang baik yang tahu tentang gerakan itu, tapi mereka tidak berani menyampaikannya. Sementara anak ini dia berada di dalam kebatilan, tetapi berani menyampaikannya. Saya sampaikan ini sebagai sebuah kasus juga. Kita sering menemukan bahwa lebih banyak orang yang berani melakukan kemaksiatan daripada orang yang berani melakukan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Sebenarnya ini saja'ah atau keberanian ini, kata para ahli, adalah sejenis kesabaran. Saja'ah adalah atau keberanian adalah kesabaran di dalam menyampaikan kebenaran, kesabaran untuk menerima resiko apapun dalam menyampaikan kebenaran. Tapi kita temukan ternyata keberanian itu pun sudah orang gunakan untuk menyampaikan kebatilan. Seringkali kita lihat orang lebih sabar melakukan kemaksiatan, walaupun kata sabar itu harus pakai tanda petik tadi, karena yang kita maksud itu bukan sabar seperti itu. Tapi kita sering temukan ada orang yang udah kita tinggalkan kata sabar lah, tabah. Ada orang yang tabah dalam melakukan kemaksiatan, tapi tidak tabah di dalam menjalankan kebenaran. Saya bisa berjam-jam berhadapan, duduk lama berjam-jam menghadap PlayStation, ya, main game itu bareng sama anak-anak saya, ya. Itu bisa berjam-jam, itu tabah gitu, waktu tidak terasa berlalu. Tapi kita tidak tabah untuk salat berjamaah bersama-sama, misalnya untuk melakukan salat malam. Itu PlayStation bisa kita lakukan udah lewat jam 12, udah jam 1, kita masih bangun dan masih keasikan. Tapi kalau kegiatan PlayStation itu kita ganti dengan sholat berjamaah, kita lalu jadi mudah capek, kita jadi gampang ngantuk gitu. Kenapa itu ya? Nah ini Bu, kenapa itu? Nah sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, kenapa? Gitu. Ada hubungannya dengan kenapa itu, jawabannya sama pasti dengan kenapa yang tadi. Tadi juga seperti kenapa murid yang bandel lebih tabah dalam kebandelannya ketimbang murid yang baik di dalam kebaikannya. Kita seringkali takut menyampaikan kebenaran di saat orang lain tidak takut menyebarkan kebatilan, bahkan dengan semangat yang sangat tinggi. Beberapa waktu yang lalu saya pulang dari Jakarta ke Cianjur. Saya jadi ingat Pak, mungkin ada yang seperti Bapak di tengah pematang sawah itu. Waktu saya ceritakan, kalau Bapak gini, kalau begini. Lalu setelah itu si Bapak itu menggerutu, ini pengajian apa, cuma ngedongeng aja dari tadi, nggak ada Quran dan hadisnya, katanya gitu. Ya. Saya juga, ini pengajiannya kok masih dongeng aja ya, belum sampai Quran dan hadisnya. Waktu itu saya menjawab dengan kurang sabar itu Pak. Contoh kurang sabar, saya bilang, karena untuk orang-orang seperti Bapak dan Ibu, belum pantaslah dengar Quran dan hadis. Itu salah itu sebetulnya ya, nggak sabaran itu ya. Astagfirullahaladzim ya. Jadi saya pulang dari Jakarta ke Bandung lewat Cianjur, kemudian singgah di sebuah pom bensin. Ada musola di situ. Saya mau salat lah. Di depan musola itu berkumpul anak-anak SMP. Saya tahu betul itu anak SMP karena laki-lakinya pakai celana pendek. Anak-anak SMP itu di tembok sambil bersandar ke tembok musola itu, anak laki dan perempuan berpelukan. Mirip-mirip ini waktu saya pertama kali dulu datang ke Amerika. Saya datang di LA itu waktu itu. Malam-malam saya jalan-jalan, saya shock melihat orang pelukan di pinggir jalan. Dan sekarang saya shock lagi bahwa itu terjadi di Cianjur, yang baru beberapa waktu yang lalu meresmikan penerapan syariat Islam di Kabupaten Cianjur. Cianjur itu hebat, sekarang udah jadi negara Islam. Udah diterapkan syariat Islam. Salah satu di antara ketentuan syariat Islam di Cianjur itu ialah seluruh pegawai negeri harus salat berjamaah di Masjid Agung untuk waktu zuhur. Itu syariat Islamnya. Saya bilang, kenapa yang begini ini tidak masuk syariat Islam, berpelukan? Dan itu udah jelas, si anak-anak itu tahu itu bahwa orang-orang yang melihat ke situ itu melihatnya dengan sebelah. Tidak ada satupun yang hadir ke situ itu yang akan memuji-muji mereka itu. Tidak ada. Pasti semua mencemooh mereka, mengejek mereka, bahkan mungkin ada yang berani itu yang datang mendekati mereka, memperingatkan mereka, memarah-marahi mereka. Tapi mereka dengan tabah itu menjalankan itu terus. Kedatangan saya juga yang memandangi dia dengan pandangan kebencian tidak membuat mereka bergeming,
mereka tabah. Mungkin sampai orang Jerman menyebut bis Atemzug, ya, sampai tarikan nafas yang terakhir. Tapi oleh mereka kedengarannya katanya bis Abendzug, sampai kereta api malam yang terakhir. Heran juga saya, kenapa anak-anak itu bisa tabah seperti itu ya, bisa bersabar. Jadi kenapa lagi ya? Kenapa orang-orang itu bisa tabah untuk melakukan kemaksiatan atau kelalaian lah, atau kealpaan? Karena seperti yang saya lakukan PlayStation itu bukan kemaksiatan, insya Allah, cuma itu kealpaan, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak begitu bermanfaat. Dan buat seorang sufi, karena itu dosa besar, menyanyiakan waktu itu. Untung saya belum jadi sufi. Jadi masih tarafnya masih tahap kepada kealpaan saja, kelalaian. Kullama zakaroka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Ketika orang lain berzikir, ini dia dalam keadaan lalai. Nah, sekali lagi pertanyaan, mengapa orang bisa tabah dalam kelalaian dan tidak bisa tabah di dalam kebenaran? Menurut ibu-ibu dan bapak, kenapa itu? Atau satu lagi lah tambahan itu yang mungkin bisa memberikan penjelasan. Saya sendiri sebetulnya tidak tahu kenapa, benar-benar, dan bukan pura-pura tidak tahu, karena lebih baik pura-pura tahu ketimbang pura-pura tidak tahu, kan? Dalam cara mendisiplin anak, Bu. Kalau ibu-ibu mau mendisiplin anak-anak ibu, ada kekeliruan dalam cara mendisiplin anak-anak itu, yaitu kita menggunakan kata-kata negatif. Misalnya kita berkata begini, kalau kamu tidak datang tepat pada waktunya, aku akan mencabut uang saku kamu, aku tidak akan memberikan lagi uang saku kamu. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, begitu kata gurunya di sekolah, aku akan menghukum kamu untuk mengerjakannya 10 kali lagi. Itu pernah dulu saya lakukan, dulu sebagai guru saya dulu. Ada seorang anak, saya beri kerjaan rumah, kalau kamu tidak kerjakan pekerjaan rumah ini, aku akan hukum kamu dengan mengerjakan pekerjaan rumah itu 10 kali lagi. Dan akhirnya anak itu tidak ngerjain lagi. Saya suruh 10 kali, apalagi 1 kali aja tidak dikerjakan, apalagi 10 kali. Saya bilang, kalau kamu tidak mengerjakan lagi, saya keluarkan dari kelas saya. Dan anak itu senang sekali dikeluarkan itu. Sampai saya bingung. Di situ bertanding dua ketabahan, ketabahan guru dan ketabahan anak untuk menentang guru itu. Dan waktu itu ternyata anak lebih tabah ketimbang gurunya, atau gurunya tidak sabaran menghadapi hal yang seperti itu. Jadi saya juga bertanya, kenapa? Ada sebuah nasihat, kita keliru katanya, sebetulnya kita harus menerapkan disiplin itu dengan cara yang positif. Harusnya kita tidak katakan, kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, itu yang salah. Kalau kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, aku akan hukum kamu. Mestinya kata kita harus menggunakan kalimat yang positif. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan rumah kamu, gimana, lupa lagi saya kalimat positifnya itu. Harus cari lagi contoh yang lainnya. Kalau kamu tidak datang tepat pada waktunya, atau supaya lebih konkret, sekarang ini saya punya anak bungsu yang masih gadis dan dia baru jadi mahasiswi sekarang ini. Anak-anak saya ini menurut saya terlalu rajin di sekolahnya itu. Karena kuliahnya pagi, selesai jam 11, tapi pulang ke rumahnya itu jam 7 malam. Jadi istri saya gelisah, saya juga gelisah. Lalu istri saya menegur dia, pokoknya kalau kamu tidak datang lagi sebelum maghrib, aku ambil seluruh uang saku kamu. Dia menggunakan pendekatan negatif. Saya bilang, itu keliru. Tapi sudah keburu diucapkan oleh dia. Harusnya begini, saya bilang sama anak saya itu, kalau kamu datang sebelum maghrib, aku akan mempertahankan uang saku kamu. Sama itu kan? Sama sebetulnya. Tapi yang satu itu positif. Itu lebih enak ke dalam hati anak kita itu, saya bilang itu lebih enak. Tapi istri saya lalu berkata, lebih enak lagi kalau kamu berkata, kalau kamu tidak datang tepat pada waktunya, kamu akan tetap saya pertahankan, saya akan beri uang saku. Oh, bukan begitu maksud saya. Saya selalu kalah pinter sama istri saya. Umumnya kita lebih mudah menggunakan pendekatan negatif itu daripada pendekatan positif. Dalam satu pengajian sehati, saya berikan sebuah contoh lagi. Maaf, ini cerita kita ini mendongeng dulu ya, untuk menjelaskan apa sebetulnya makna sabar yang kita bicarakan ini. Di depan sebuah mall
ada 2 orang gadis jualan candy. Anggaplah ini gadis ini 2 jualan candy. Permen yang di kilo itu di scoop. Di hadapan salah seorang di antara gadis itu berjejer pelanggan banyak sekali. Yang satu itu kosong. Sampai orang-orang heran, padahal yang dijualnya sama dan kualitas penjualnya juga dari segi fisik sama juga. Kemudian dalam cerita itu dua-duanya sama-sama orang bule. Tapi yang satu itu banyak pelanggannya, yang satu tidak punya pelanggan sama sekali. Orang tanya kepada yang banyak pelanggannya ini, mengapa Anda sibuk betul sementara kawan Anda di sebelah sana tidak punya pelanggan sama sekali? Kata orang ini, itu kawan saya di sebelah sana itu kalau mau menimbang candy 1 kilo, dia berusaha mengambilnya, menskupnya itu lebih banyak, scoop lebih banyak, kemudian dia ambil supaya akhirnya pas 1 kilo. Saya tidak, saya berusaha ngambilnya itu kurang, saya simpan di situ, dan karena belum sampai 1 kilo saya tambah lagi, sama yang dijual itu 1 kilo, tetapi pelanggan itu ternyata suka yang menambah ketimbang yang mengurangi. Padahal pada hakikatnya tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurangi, kan yang dijual tetap 1 kilo. Yang satu itu menggunakan pendekatan positif, yang satu itu menggunakan pendekatan negatif. Yang satu menggunakan pendekatan menambah, yang satu itu menggunakan pendekatan mengurangi. Sebetulnya sama saja yang dijual itu 1 kilo. Ini sekedar ilmu untuk menjual. Saya sampaikan itu kepada dalam training para penjual, salesperson, untuk sebuah laboratorium biomedis itu yang suka memeriksa kita kalau kita mau general check up kan di laboratorium itu. Itu orang di laboratorium itu pernah datang kepada saya meminta saya supaya di check up di situ. Tapi pendekatan dia pendekatan si gadis yang sebelah sini. Pak, supaya Bapak tahu penyakit-penyakit Bapak, ya. Datanglah memeriksakan diri ke laboratorium kami. Jelas saya tidak mau. Saya udah sehat begini, nanti ketahuan saya sakit, ya. Saya bilang sama Bapak itu, mestinya Bapak mengatakannya dengan positif. Tingkatkan kesehatan Bapak dengan memeriksakan diri Bapak di laboratorium kami. Itu positif, itu kita ingin meningkatkan kesehatan. Pada tujuan akhirnya sama-sama saja memeriksa dan nanti diketahui juga penyakit itu, ya. Disebut, tapi ada berbeda pendekatan. Nah, persoalan yang ada hubungan dengan kesabaran itu begini, mengapa kita ini lebih mudah bahkan dengan sendirinya untuk melakukan pendekatan negatif itu ketimbang melakukan pendekatan positif? Kenapa kita ini, itu sama kenapanya, kenapa kita ini lebih mudah tabah di dalam kemaksiatan daripada tabah di dalam kebaikan? Nah itu Bu, giliran ibu-ibu dan bapak gitu, menjawab pertanyaan itu. Atau kita lebih mudah berbuat buruk ketimbang berbuat baik? Untuk berbuat baik itu seperti untuk membuat pernyataan positif, kita perlu latihan. Tapi kalau untuk membuat pernyataan negatif, nah perlu latihan itu. Spontanitas aja. Nah mengapa kita ini lebih spontan untuk berbuat buruk ketimbang berbuat baik? Silakan. Biasa kita setelah jam 11 ceramah itu selesai jam 11 dan tanya jawab. Tapi karena kita mulai dengan tanya jawab, mungkin ceramahnya baru jam 11. Silakan. Mengapa itu? Mengapanya jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, ya. Ya udah, mungkin dari Tuhannya emang begitu. Ya Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai manusia biasa, Pak, kesabaran itu kadang-kadang ada batas, Pak. Tapi kalau kita terlampau sabar, akhirnya memakan diri kita sendiri. Kita sakit, lama-lama tertekan bisa kita gim, Pak. Tapi apakah itu merupakan juga seperti kali ini? Ya, apakah ketololan? Apakah kita tabah menghadapi hidup ini? Ya. Nah, jadi yang saya tanyakan, Pak, yang mana yang terbaik yang kita harus lakukan? Ya. Seperti selama ini mungkin kita hanya mendekatkan diri dan mengadukan kepada Allah. Tapi dengan cobaan sebagai kita yang kita harus ketemukan yang bermacam-macam cobaan, silih berganti. Paling-paling kita hanya mengeluarkan air mata, mengadukan kepada Allah. Maksud saya Pak, sabar itu batasnya sampai di mana Pak? Terima kasih. Itu juga ada masalah sabar itu. Apakah kita menyimpan penderitaan itu sendirian, ya? Kalau kata seorang penyair Prancis, merajut penderitaan itu dalam kesunyian.
mungkin itu terlalu abstrak, tapi yang konkretnya, misalnya seseorang yang dizalimi oleh orang lain, kemudian dia menyimpan penderitaan itu di dalam hatinya. Mungkin malam hari ketika dia tidur sendirian, dia kenang penderitaan itu. Seperti sebuah sulaman, dia rajut penderitaan itu. Oh, makin hari penderitaan itu makin complicated, karena memang dirajut setiap hari. Atau penderitaan itu mirip bayi yang kalau kita pelihara setiap hari, bayi itu tambah lama tambah besar. Nah, apakah merajut penderitaan seperti itu adalah kesabaran? Sampai akhirnya menderita limpa, kata ibu ya, sampai dirawat di rumah sakit karena kesabaran itu penderitaan. Kita seringkali mengartikan kesabaran itu sebagai upaya menghindari persoalan, tidak menghadapinya dengan keberanian. Kita juga tadi mengartikan kesabaran sebagai kesediaan untuk dizalimi oleh orang lain, seperti jemaah haji itu. Sabar aja walaupun dipersulit sekalipun. Karena yang namanya sabar ialah menerima kezaliman itu. Nah, apakah sabar itu menerima kezaliman? Atau sabar itu adalah menerima penderitaan itu dan atau menghindari penderitaan itu dan tidak berusaha menghadapinya? Yang disebutkan oleh ibu itu ialah bisa mengadukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu juga kesabaran? Mungkin untuk bagian itu bahkan ada pertentangan di dalam kitab ini diceritakan. Salah satu definisi sabar ialah menerima musibah tanpa pengaduan, biduni syikwa, menerima musibah tanpa keluhan, tanpa pengaduan. Nah, kemudian jadi persoalan para ulama, bagaimana kalau kita adukan penderitaan itu kepada Allah, kita keluhkan penderitaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah itu menghapuskan kesabaran? Karena yang namanya sabar ialah menerima musibah tanpa mengeluh, tanpa mengadu kepada siapapun. Lalu para ulama mengatakan, kalau mengadunya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak menafikan kesabaran. Jadi orang yang mengadukan deritanya kepada Allah itu masih termasuk orang yang sabar. Tapi kalau dia mengadukan penderitaannya kepada makhluknya, dia mengeluhkan penderitaannya itu kepada makhluk-makhluk Allah, itu tidak sabar katanya. Kalau dia mengeluh terus, complains every day kepada setiap orang yang ditemuinya, sampai kepada rumput yang bergoyang sekalipun, dia adukan itu seluruh penderitaannya. Nah, kata itu tidak sabar. Tapi sebagian ulama juga mengatakan mengadu kepada Allah, asyikwa ilallah, itu boleh. Karena Nabi Yakub yang kehilangan Yusuf, beliau menangis setiap hari karena kehilangan yang dicintainya. Kemudian beliau berkata, di dalam Al-Quran disebutkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, aku adukan segala derita dan kepedihan hatiku kepada Allah. Itu dicontohkan oleh Nabi, dan kalau Al-Quran mengajarkan itu berarti kita juga diharuskan mencontoh Nabi itu untuk mengadukan segala derita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fikih itu sampai ada persoalan, bolehkah orang menangis di dalam sholat? Apakah menangis itu membatalkan sholat? Kata para ahli fikih, kalau menangisnya itu karena penderitaan dunia, batal itu sholatnya. Jadi kalau misalnya menangisnya itu kejepit lampit, ya. Di kalangan orang Sunda itu dulu ada tikar di masjid itu dibuat dari bambu, ya, itu namanya lampit. Jadi kalau rambut kita masuk ke situ, ditarik itu kejepit, kita berteriak, pada waktu sujud kita menangis, itu katanya tangisnya itu batal sholatnya. Jadi kayaknya kalau kita sholat lalu mendapat kecelakaan waktu itu, tidak boleh nangis itu. Saya sebenarnya tidak ikut fikih ini. Kalau menangisnya karena urusan dunia, katanya itu membatalkan sholat. Kalau tangisannya karena penyesalan, karena urusan akhirat, karena dosa-dosa yang dilakukan, itu tidak membatalkan sholat, katanya gitu. Tapi itu pun sulit kita pertahankan pendapat itu. Menurut saya menangis karena apapun di dalam sholat boleh. Karena Nabi Yakub juga kan menangisi kehilangan putranya, dan putranya itu jelas urusan dunia, itu kehilangan putranya itu. Dia menangis dan mengadukan penderitaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama menangisnya merupakan pengaduan ilallah kepada Allah, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat ialah kalau kita mengadukan Allah
kepada makhluknya. Jadi ada mengadu kepada Allah, ya, ada mengadukan Allah. Gimana nih Tuhan ini, ya? Kok itu orang-orang yang tidak pernah salat tapi bisnisnya maju aja? Aku ini yang salat tiap hari kok rugi terus menerus, ya. Rasulullah sakit keras dan demam yang sangat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah hilangkan sakitmu? Karena Rasulullah itu kan orang yang doanya diijabah, dan beliau juga sering mendoakan yang lain dan langsung sembuh. Bukan hanya Yesus itu yang menyembuhkan orang yang lumpuh, Nabi juga pernah menyembuhkan orang yang lumpuh sehingga bisa berjalan lagi. Nabi juga menyembuhkan orang yang menderita demam, bahkan Nabi menyembuhkan orang yang buta sampai bisa melihat. Kenapa engkau tidak doakan sendiri, gitu, kata sahabat itu. Lalu Rasulullah bersabda, para nabi adalah orang yang paling besar mendapat musibah. Karena itu pun demam yang menimpa kami para nabi, kita lebih besar dari demam yang menimpa orang-orang biasa. Kemudian beliau berkata, yang paling banyak mendapat musibah itu adalah kami para nabi, kemudian orang-orang yang mulia sesudah kami, orang-orang yang saleh sesudah kami. Tsummas salihun, kemudian orang-orang yang saleh, tsummal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang yang mulia, orang-orang yang perilakunya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi, seseorang itu diberi ujian oleh Allah sesuai dengan tingkat keagamaannya, sesuai dengan tingkat keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaih, kalau agamanya itu kuat, kalau imannya itu kuat, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya enteng-enteng aja, khuffifa anhu, dientengkan juga musibah baginya. Jadi sekarang kita menemukan cara untuk mengurangi musibah itu. Ya. Entengkan agama kita, kurangi agama kita. Karena Nabi adalah orang yang paling tinggi imannya, maka para Nabi pun mendapat musibah yang paling berat. Ma yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamshi 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'ah. Tidak henti-hentinya ujian mendatangi seorang mukmin ketika ia berjalan di permukaan bumi ini sampai dia kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa-dosa sedikit pun. Ada sebuah hadis yang tadi saya baca, saya terharu betul baca hadis itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalisan fatabassama. Faqulna ya Rasulullah mimma tabassamta? Qala ta'ajjuban lil mu'min min jazaihi min as-saqam walau kana ya'lamu ma lahu fi as-saqam ahabbu an yakuna saqiman hatta yalqallah. Thumma tabassama thaniyatan wa rafa'a ra'sahu ila as-sama. Qulna ya Rasulullah mimma tabassamta wa rafa'ta ra'saka ila as-sama. Saya tidak akan baca ini seluruhnya karena nanti memperpanjang waktu. Kami sedang bersama Rasulullah duduk, kata Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, aku takjub kalau melihat ada seorang mukmin mengeluh kepanjangan karena penyakit yang dideritanya. Sekiranya ia tahu apa yang diperolehnya karena penyakitnya itu, tentulah ia ingin agar sakitnya terus menerus sampai dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi tersenyum kedua kalinya dan mengangkat kepalanya ke langit. Aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum dan kau angkat wajahmu ke langit? Kemudian beliau bersabda, aku takjub dengan dua orang malaikat yang turun dari langit mendatangi seorang hamba yang mukmin di tempat sholatnya. Kemudian malaikat itu tidak menemukan dia di tempat sholatnya. Lalu dia naik lagi menemui Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, ya Rabbi, abduka fulan al-mu'min kunna naktubu lahu minal amal fi yaumin wa laylatin kada wa kada fawajadnahu qad habbistahu fi hibalik falam naktub lahu syai'an min amalik.
Tuhanku, dulu itu hambaku itu selalu salat di tempat itu, dan kami selalu menuliskan amal-amal dia yang dilakukan di situ itu setiap hari dan setiap malam. Tapi ketika kami datang ke sana, kami tidak temukan dia di situ karena penyakit dan musibah yang menimpanya telah mencegah dia untuk datang ke tempat itu. Karena itu tidak kami tuliskan amal-amal soleh baginya. Kemudian Tuhan berkata, uktubu li'abadi amalah alladhi kana ya'maluhu fi yaumihi wa laylatih wa la tunqisu minhu syai'a fa'alayya ajrun ma habastahu wa lahu ajrun ma kana ya'malu. Tuliskan untuk hambaku itu amal-amal yang pernah dilakukannya di tempat itu malam dan siangnya, jangan kurangi amalnya sedikit pun, karena dia bersabar menanggung musibah yang aku berikan kepadanya. Bagi dia pahala lantaran apa yang dia lakukannya. Karena kamilah maka dia tidak bisa mendatangi tempat sholat itu. Jadi orang yang bersabar, di situ ada pengumuman ya, kalau masuk ke sini itu dimatikan. Ya. Ada sebuah hadis kalau nanti di hari akhirat ya, ada orang berkerumun di neraka itu mengelilingi seseorang yang diputarkan di neraka seperti diputarkannya mesin penggilingan. Isi perutnya dikeluarkan, kemudian diputar-putar begitu dengan bau yang menyengat semua orang di situ. Tiba mereka yang berada di sekitar dia itu mengenal orang itu yang mendapat siksaan sangat berat. Itu kamu, kita kenal dulu, suka memberikan nasihat kepada kami untuk berbuat baik. Mungkin ada orang Indonesia di situ. Kita lihat lu dulu di televisi, ngapain sekarang gini? Lalu orang itu berkata, emang dulu kita sering memberi nasihat kamu untuk berbuat baik, tapi kami sendiri tidak melakukannya. Kami larang kalian berbuat buruk, tapi kami melakukannya. Hubungannya dengan pengumuman itu. Saya berlindung kepada Allah, termasuk yang diputar-putar itu. Dari Salman Al-Farisi, faqida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salman fasa'ala anhu fa akhbarahu annahu alilun fa atahu yaudu faqala syafallahu saqamak wa adhama ajrak wa ghafara dhanbak wa razaqaka al-afiyata fi dinika wa jismika ila muntaha ajalik inna laka min wajaika khilalan thalathan amma al-ula fatadhkiratun min rabbika yudhakkiruka biha amma thaniyah fatamhisun lima salafa min dhunubik amma thalithah fad'u bima syi'ta fa innal mubtala mujaba da'wa. Satu hari Rasulullah kehilangan Salman. Saya harus cerita dulu tentang Salman ini sedikit. Salman adalah sahabat Nabi yang paling panjang usianya. Ada yang menghitungnya konon usianya lebih dari 250 tahun. Karena ia semula orang Persia, tinggal di Persia, beragama Majusi, tapi satu saat dia tertarik untuk masuk agama Nasrani, lalu dia masuk ikut agama Nasrani. Dia pernah ikut seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, tapi ternyata pendeta itu memimpin di gereja dan menyimpan banyak duit sumbangan dari jemaahnya. Dia kecewa, dia cari lagi rahib yang lain dan ketemu dia seorang pendeta yang betul-betul saleh. Tapi tidak lama dia berkhidmat ke situ, orang itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia berpesan bahwa sekarang ini adalah masa datangnya Nabi. Sampai kepadaku bahwa seorang Nabi yang akan melanjutkan kebenaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih akan datang di Jazirah Arab. Kemudian di sela-sela Bukit Faran, kata gitu. Karena di dalam perjanjian lama emang disebutkan akan membersih cahaya dari sela-sela Bukit Faran. Dan bukit-bukit Faran itu adalah bukit-bukit yang berada di Hijaz. Supaya dia bisa berangkat ke Mekah, Salman ini kemudian menjual dirinya di pasar sebagai budak belian dan dibawa dia dalam rombongan sampai ke Madinah. Dia menanggung kesabaran hanya untuk mencari kebenaran. Sampai di Madinah dia bekerja sebagai budak belian. Ketika ia mendengar berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, dan dia sudah lama menunggu kedatangan Nabi itu. Waktu itu dia sedang naik pohon kurma. Tiba-tiba orang berteriak, Salman, itu yang sering kamu omongkan itu sekarang mau datang ke Madinah. Itu namanya Yasrib, mau datang ke sini.
hampir-hampir kata Salman jatuh dari pohon kurmanya karena kegembiraannya yang luar biasa. Dia bergegas turun, kemudian datang menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia ketemu, dia melihat wajahnya, ini pasti ini Nabi yang ditunggu-tunggu. Dia balik lagi, dia mau menguji apa betul ini Nabi atau tidak. Kata dia balik lagi, bawa kurma, lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sedekah saya bagimu. Kami para Rasul tidak menerima sedekah. Lalu dia balik lagi, bawa lagi, dan dia berkata, saya akan memberikan hadiah kepadamu. Baru Rasulullah terima. Singkatnya cerita, kemudian Salman masuk Islam, dan Salman termasuk sahabat yang sangat dicintai Nabi, sampai Nabi mengatakan Salman ini mencapai tingkat ruhani yang sama tingginya dengan keluargaku. Salman minna ahlul bait, kata Salman termasuk kami dari ahlul bait, karena tingkat ketinggian imannya. Sampai Nabi berkata, sekiranya Abu Dzar tahu apa yang diketahui oleh Salman, Abu Dzar pasti akan membunuh Salman. Maksudnya dalam perkembangan ruhani Salman mencapai satu tingkat tertentu, kalau itu dilihat oleh Abu Dzar dan Abu Dzar tidak paham, Abu Dzar akan menganggapnya dia kafir dan akan membunuhnya. Itu ketinggian Salman. Pada waktu perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi kan menggali parit di sekitar Madinah itu. Parit itu sekarang udah jadi jalan, namanya jalan Khandaq. Di jalan Khandaq itu dulu ada parit-parit. Nabi membagi para sahabat itu 10 orang untuk menggali dari jarak ke sini ke situ gitu, berapa meter, 10 orang itu yang harus gali parit itu. Dan mereka disuruh memilih kelompoknya masing-masing lah. Semua orang berteriak memanggil Salman supaya gabung, karena Salman itu tubuhnya gede, besar. Jadi kalau kerja dia, satu kerjaan dia aja sama dengan 10 orang. Jadi yang lain bisa lebih ringan. Jadi semua teriak, Salman minna, Salman minna, biar Salman gabung sama kami. Diperebutkanlah Salman itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Salman minna ahlul bait, Salman termasuk kami dari ahlul bait. Dan bergabunglah Salman beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Salman itu hidup sebelum Rasulullah lahir, dan setelah Rasulullah meninggal dunia, Salman masih hidup lebih lama lagi. Dia meninggal di Suriah, di Damaskus. Jadi kalau kita pergi ke Damaskus sekarang ini, kita bisa berkunjung ke makam Salman Al-Farisi di situ. Sebelum ia meninggal dunia, ia dulu dari Rasulullah pernah mendengar, hei Salman, nanti sebelum kamu meninggal dunia, Tuhan akan memberikan anugerah kepada kamu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang sudah mendahului kamu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum menjelang ajalnya, Salman minta kepada orang-orang untuk menutup dirinya dengan kain kafan, disimpan di keranda dan dibawa kepada satu kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian Salman berkata, saya ingin berjumpa dengan salah seorang di antara kalian, hei penghuni kubur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadaku untuk berjumpa dengan kalian. Lalu terjadilah dialog antara Salman dengan yang berada di penghuni kubur itu. Panjang itu dialognya dan tidak kita ceritakan di sini. Mungkin nanti kalau ada paket Salman Al-Farisi kita ceritakan yang berkenaan dengan pengalaman orang di alam barzah sana, diceritakan kepada Salman Al-Farisi. Nah, Salman ini sangat dicintai Nabi. Karena itu satu saat ketika Rasulullah kehilangan Salman, Rasulullah bertanya, kemana tuh Salman? Diberitahukanlah bahwa Salman dalam keadaan sakit. Lalu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Beliau berkata begini, berdoa, semoga Allah menyembuhkan penyakit kamu, membesarkan pahala kamu, mengampuni dosa-dosa kamu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kamu kesejahteraan dalam agamamu dan tubuhmu sampai akhir ajalmu. Kemudian Rasulullah setelah baca doa itu memberikan nasihat kepada Salman, sesungguhnya penyakit kamu itu memberikan kamu 3 hal. Ada 3 hal yang didatangkan dari penyakit kamu itu. 1, penyakit itu adalah peringatan dari Tuhanmu. Dengan itu Tuhan akan mengingatkan kamu kepadanya. Dengannya Tuhan akan memberikan peringatan kepada kamu. Yang kedua, penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosamu yang terdahulu. Dan yang ketiga, gunakanlah saat-saat ketika sakit itu untuk berdoa, karena itulah saat diijabahnya doa. Jadi orang yang sakit, yang sabar menanggung sakitnya, dia adalah orang yang diijabah doanya.
Jadi mungkin kalau kita sekarang berkunjung kepada orang yang sakit, minta doa kepada dia. Kita suka terbalik itu, yang sakit itu minta doa kepada yang sembuh. Doakan saya ya. Sebetulnya kita yang harus minta doa. Dia berada dalam saat-saat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mungkin mengejutkan ini ya, dari An-Nasa'i, terima dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala li Arabi. Satu saat Rasulullah berjumpa dengan seorang Arab dari dusun lah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, apakah engkau pernah menderita Ummu Muldam? Ya Rasulullah, apa itu penyakit Ummu Muldam itu? Itu penyakit demam yang mengguncang kamu di antara kulit dan darah kamu. Saya tidak pernah kena penyakit itu, kata dia. Hei Arabi, pernahkah engkau menderita as-suda? Apa itu ya Rasulullah as-suda? Itu engkau menderita keringat dingin yang menutupi engkau mulai kepala sampai ke tubuhmu. Kepala kamu sakit dan tubuh kamu keluar keringat dingin. Aku juga tidak pernah menderita penyakit itu. Rasulullah tanya dia berbagai penyakit, dia ini tidak pernah mendapat penyakit apapun. Lalu Rasulullah berkata, man ahabba ayyan nuzura ila rajulin min ahlin nari falyanzur ila hada. Kalau kalian ingin melihat salah seorang penghuni neraka, lihatlah dia. Artinya orang itu tidak pernah dapat musibat sama sekali. Selama hidupnya dia tidak pernah harus bersabar karena dia tidak pernah mendapat musibat. Itu hati-hati, itu ahli neraka. Jadi kalau Anda bangga di depan saya berkata, alhamdulillah saya ini tidak pernah kena penyakit apapun. Flu aja tidak kena sama saya itu. Saya selalu sehat. Saya akan berkata kepada yang lain, man ahabba ayyangzura ila ahlin nar falyanzur ila hada. Musibah-musibah itu seperti kata Nabi, aku takjub itu melihat ada seorang mukmin menggerutu karena musibahnya. Dia tidak tahu betapa banyaknya keuntungan yang dia peroleh karena musibah yang diterimanya. Antara lain, dia dihapuskan dari dosa-dosanya yang tidak bisa terhapus karena amal-amalnya. Penyakit itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang banyak bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih besar pahalanya dari seorang muslim yang mengasingkan diri dari manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan sesama mereka. Ini sebetulnya ada hadisnya lebih panjang sebelumnya. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabatnya sampai di sebuah oase di padang pasir. Airnya subur, di situ ada buah-buahan, ada pohon kurma, subur daerah itu. Tapi terasing di tengah-tengah padang pasir. Kata sahabat tuh, ya Rasulullah, saya ingin tinggal di situ saja, saya beribadat kepada Allah saja dan tidak mendapat gangguan dari manusia. Tenang mungkin di situ itu. Kalau pakai bahasa tazkiyah sekarang, saya mau khalwat terus-menerus di situ. Lalu Rasulullah bersabda yang tadi itu, seorang mukmin yang bergaul di tengah-tengah manusia dan bersabar menerima gangguan mereka, itu lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang mengasingkan diri dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Rasulullah tidak menganjurkan sahabatnya untuk khalwat terus-menerus, karena kita memperoleh pahala dari kesabaran kita menghadapi mereka. Belum sempat saya bacakan yang terakhir, bahwa nanti di alam barzah ada orang yang menyesal karena dulu pernah berdoa ketika dia dapat musibat, lalu doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat apa yang dia alami di alam sana, dia menyesal kenapa dulu berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya. Silahkan kita merenungkan makna hadis itu. Saya terlalu panjang ini ternyata ya. Tinggal 35 menit lagi untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum Pak Jalal. Saya mau tanya, untuk kesabaran itu di dalam ujian, kita diberi suatu penyakit, apakah kita tidak perlu harus menyembuhkan dengan cara beberapa alternatif Pak, agar supaya kita betul-betul menerima
pemberian agar masuk surga itu tadi, atau dosa-dosa kita dihapuskan? Karena saat sekarang kan banyak penyakit yang seperti tumor itu ya Pak, itu kan betul-betul penyakit yang mematikan. Apakah kita harus bersabar menerima dengan berdoa atau kita berobat ke alternatif? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kalau kita dapat musibah, baik itu penyakit atau musibah-musibah lainnya, misalnya diganggu orang lain atau diperlakukan zalim oleh orang lain, kita kan biasa berdoa dan berusaha untuk menghilangkan musibah itu. Biasanya orang datang kepada saya dan minta doanya, Ustadz ini gimana doanya ini? Suami saya tiba-tiba begini, kaza wa kaza. Ustadz minta doanya ini gimana? Atau orang sakit, selain dia berusaha mencari obat-obat alternatif, dia juga minta kepada saya misalnya doa, Ustadz tolong kasih doanya. Dan saya kasih doa yang sesuai dengan dia, yang sepanjang yang saya ketahui. Ternyata dengan doa-doa itu penyakitnya tidak sembuh-sembuh juga. Yang mendapat masalah besar itu masalahnya tidak selesai-selesai juga. Untungnya bagus sih jemaah kita ini, tidak ada yang datang lagi kepada saya, Ustadz kok ini doa itu tidak manjur ini. Tapi biasanya dengan halus ditanyakan di dalam pengajian, Ustadz kita ini mengamalkan doa-doa itu kok tidak diijabah Allah juga. Saya memberikan jawabannya dengan mengatakan bahwa itulah yang membedakan antara doa dengan mantra-mantra, dengan jampe-jampe. Yang membedakan doa dengan magic. Magic itu atau mantra-mantra itu harus terjadi. Jadi itu seperti hukum sebab dan akibat. Kalau kita baca mantra itu, maka segera kita memperoleh hasilnya dalam waktu yang segera. Jadi dalam mantra kita sedang mencoba mengendalikan alam semesta ini supaya tunduk di bawah kekuasaan kita. Dulu saya pernah diberi mantra oleh orang Jawa. Katanya itu untuk kalau kita baca di hadapan satu jamaah seperti ini, segera kita akan memancarkan wibawa yang luar biasa. Semua orang akan mendengarkan pembicaraan kita. Saya tidak pernah praktekkan lagi itu. Tanpa itu pun orang mau dengar juga. Dan di situ memang dalam mantra itu kelihatan bahwa kita memang mengendalikan alam semesta ini. Saya tidak mau bacakan mantra itu, nanti saya terlalu berwibawa. Tapi doa tidak. Doa itu hasilnya tidak segera seperti yang kita harapkan. Karena di dalam doa harus ada kerendahan hati. Di dalam doa harus ada satu sikap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih waktu yang tepat untuk penyembuhan kita. Boleh jadi di situ dalam sakit itu ada rencana Allah yang tidak kita ketahui. Ada rencana Allah yang tersembunyi. Sekiranya Allah segera mengabulkan permohonan kita, kita akan kehilangan banyak hal yang sebetulnya sangat berharga dalam kehidupan kita. Seringkali penyakit-penyakit itu diberikan Allah untuk mengantarkan kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau itu tidak seperti mantra, sekali lagi di dalam doa ada kepasrahan kepada ketentuan Allah. Biarkan Allah menentukan kapan Ia memenuhi permintaan kita. Karena itu di dalam doa hajat saja, misalnya ada doa yang berbunyi begini, Ya Allah, sekiranya aku ada keperluan kepadamu yang Engkau ridhoi dan mendatangkan kemaslahatan bagiku, penuhilah keperluan ini. Jadi ada syarat itu, Allah ridho dan kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Ada seorang mubalik dululah di kampung yang sangat sederhana, jadi dia jelaskan itu dengan sederhana betul. Dia cerita seperti anak kita meminta merengek kepada kita, minta diberi pisau. Kemudian kita tahan, tidak kita berikan pisau itu. Kalau dia merengek memaksa-maksa, lalu diberikan pisau itu bisa membahayakan dirinya. Nah kita ini seperti anak-anak itu yang merengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita tidak tahu bahwa yang kita rengekkan itu, yang kita jeritkan itu mungkin tidak mendatangkan manfaat, bahkan membahayakan kepada diri kita sendiri. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Ada guru saya sekarang sudah almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Dia meninggal sebagai guru besar di fakultas saya. Dulu beliau bekerja sebagai pegawai kecil di RRI. Pada waktu dia bekerja di situ itu ada tawaran bagi dia untuk belajar
studi tentang radio di Australia selama 6 bulan. Tapi untuk itu dia dites dulu. Sebelum tes kata dia sholat malam, pokoknya supaya tesnya diterima. Tesnya hanya tes bahasa Inggris, dan dia melihat di antara seluruh kawan-kawannya, dia udah yakin lah bahwa dia bakal diterima karena bahasa Inggrisnya yang paling baik. Singkatnya cerita, ternyata dia tidak diterima, ditolak. Sampai dia hampir membenturkan emang beberapa kali, cuma mungkin tidak kuat ya, tidak cukup sabar gitu. Akhirnya dia berhenti. Dia menyesali kenapa dia tidak diterima. Dia sudah berdoa dan Tuhan tidak memperkenankan doanya. Jadi dia bingung lah waktu itu. Dan memang akhirnya tidak terima, dia tidak pergi ke Australia. Sekian tahun kemudian dia akhirnya mendapat beasiswa dari Fulbright, pergi ke Amerika sampai dapat gelar master, sampai profesor itu. Sekarang dia berpikir, sekiranya waktu itu Allah mengabulkan doanya, mungkin dia jadi pegawai kecil itu. Dengan training hanya 6 bulan di Australia itu, dia jadi pegawai kecil itu. Justru karena dia tidak kabulkan doanya, lalu dia berusaha lebih keras, dan akhirnya dia menjadi guru besar lah di dalam ilmu komunikasi waktu itu. Cerita ini cerita yang sebenarnya nih, true story. Kadang-kadang facts are stranger than fictions. Jadi seringkali, dan mungkin sebelum dia masuk ke alam barzah, kawan saya itu dan sekaligus guru saya itu udah merasakan, untung itu dulu itu doa itu tidak diijabah. Sekiranya diijabah waktu itu doanya lalu masuk alam barzah, dia akan menyesal itu. Salah saya dulu kenapa berdoa, lalu berdoanya diijabah. Dikembali lagi, pertama kalau kita berdoa untuk orang yang dapat musibah atau sakit, dalam berdoa itu kita tetap harus menyerahkan keputusan terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa itu tidak harus menafikan ikhtiar kita, upaya-upaya kita, karena Allah memerintahkan kita. Salah satu ciri bersabar ialah kita tidak putus asa di dalam mencari jalan bagi penyembuhan kita. Boleh pakai alternatif apapun ya. Setelah saya menerbitkan buku Islam Alternatif, kemudian berkembanglah pengobatan alternatif, kedokteran alternatif. Boleh, karena berobat itu juga termasuk memerlukan kesabaran. Kita bersabar dalam menerima pengobatan itu. Kan sebetulnya mengobati itu juga mendatangkan masalah baru bagi kita. Apa senang itu diobati itu kan? Dioperasi itu menyakitkan itu, dan memerlukan kesabaran dalam berobat itu. Jadi kesabaran itu dilakukan baik ketika kita menderita penyakit itu maupun ketika kita berusaha menyembuhkannya. Dan dalam situasi apapun kita tetap harus menjalankan kesabaran sambil berdoa. Silakan yang lain. Terima kasih, saya nanyakannya. Saya mau tanya, saya adalah orang yang sangat tidak sabar, pemarah, emosional, dan segala macam yang jelek-jelek. Tapi waktu itu kan Kang Jalal bilang kalau kita harus belajar sabar. Kalaupun nggak sabar ya disabar-sabarin gitu. Dalam hal bergaul itu kadang-kadang juga saya sudah tidak sabar, tapi berusaha tidak berbicara gitu. Tapi cuma dalam hati udah macam-macam gitu. Kebun binatang pun bisa pindah ke dalam hati saya gitu. Tapi cuma tidak saya ungkapkan aja gitu loh. Tapi maki-makinya udah kayak apa gitu. Tapi itu sebetulnya sabar atau tidak gitu? Atau karena nggak mau ngomong aja gitu, padahal nggak sabar aja gitu. Itu gimana Kang Jalal? Makasih. Udah sabar itu Bu. Udah sabar ya. Di dalam kitab ini yang dijadi rujukan para ustadz yang mengajar sabar ini, kitab ini judulnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, bekal buat orang-orang yang sabar dan perbendaharaan buat orang-orang yang bersyukur. Dalam kitab ini disebutkan bahwa sabar itu diekspresikan, ditampakkan dalam berbagai akhlak yang mulia. Dari sabarlah orang jadi berani, dari sabarlah orang menjadi pemaaf, dari sabar juga orang bisa bersyukur kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar itu adalah sumber dari segala akhlak yang mulia. Kita tidak bisa menjalankan akhlak yang mulia tanpa kesabaran. Jadi seperti ibu melihat perlakuan orang yang tidak mengenakan hati kita, kemudian tidak melawannya dengan keburukan, paling menyimpannya di dalam hati kan. Itu udah sabar juga. Karena ketika kita menyimpannya dalam hati, terjadi satu proses ketika kita mengendalikan perilaku kita. Menyimpannya dalam hati itu kita sudah mengontrol perilaku kita. Kalau kata Daniel Goleman kan itu sudah memiliki kecerdasan emosional. Karena
otak kita tidak langsung melakukan gerakan refleks untuk survival, yaitu dengan menyerang orang yang kira-kira akan mengganggu survival kita. Tapi kita pertimbangkan dulu. Kata itu perintahnya dilewatkan dulu kepada neokorteks. Sekali lagi kata Daniel Goleman, lewat neokorteks dipikirkan dulu. Akhirnya ya ketimbang memaki-maki di situ, biar di dalam hati saja. Itu sudah kesabaran. Lebih bagus lagi kalau setelah itu disusul dengan memaafkan. Karena kalau itu disimpan juga Bu dalam hati terus menerus, dia bukan saja jadi penyakit hati, dia juga bisa menjadi penyakit tubuh. Bisa berkembang jadi penyakit tubuh juga. Nah, untuk bisa memaafkan, ada satu sifat yang mungkin harus kita latihkan, yaitu kesediaan kita menerima orang lain itu apa adanya. Acceptance itu. Dan itu termasuk sabar juga. Bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah makhluk-makhluk Allah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita bersedia menerima mereka dengan segala kekurangannya. Dan dengan itu kalau kita mau menerima mereka, kita mau memaafkannya. Dan yang kedua, tapi untuk yang kedua ini mungkin perlu pengantar lagi dikit. Di dalam Al-Quran kan ada beberapa perintah yang melarang kita lupa. Walaupun lupa itu sifat manusia, tapi ada beberapa lupa yang haram itu. Kalau lupanya kita dosa. Kita kan sering ngomong al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sehingga kalau kita berbuat salah, ya udah emang kita manusia sih, tempat salah dan lupa. Tapi ada beberapa lupa yang haram. Jadi kalau kita lupa itu dosa. Satu, kita tahu lupa kepada Allah kan. Dan Al-Quran melarang janganlah kamu lupa kepada Allah, nanti kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, nanti kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Yang lain-lainnya saya tinggalkan saja karena kita tidak bicara tentang lupa. Nah, di antara yang tidak boleh dilupakan adalah kelebihan orang-orang lain di sekitar kita. La tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu lupakan kelebihan orang-orang di antara kamu itu. La tansaul fadla bainakum. Ayat ini berkaitan di dalam Al-Quran itu dengan suami istri yang sudah bercerai. Dalam ayat-ayat tentang tolak ada ayat ini. Di situ dijelaskan hak-hak si istri, hak suami kalau mereka bercerai. Tapi kemudian Tuhan berpesan, janganlah kamu melupakan kelebihan di antara kamu. Di dalam pergaulan hidup ini kita sering terlibat dalam konflik sosial dengan rekan-rekan kita, dan kita muncul kemarahan kita, muncul rasa malah ingin membalas dendam. Itu wajar lah, itu biasa. Emang sudah built in di dalam diri kita. Kalau kita diganggu, kita marah. Tapi ketika marah seperti itu, seperti suami istri yang bercerai, itu kan dua-duanya memiliki rasa marah. Allah berpesan, seakan-akan begini kata Allah, oke deh kamu marah, kamu berpisah, tetapi janganlah masing-masing di antara kamu melupakan kebaikan satu sama lain. Jadi orang-orang yang biasa menyakiti hati kita itu Bu, pasti mereka itu pernah ada juga kebaikannya. Dan seringkali ketika kita disakiti, lupalah pada seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya itu. Kayak ibu-ibu itu, kalau disakiti suaminya, lupa pada seluruh kebaikan suaminya. Pernah datang kepada saya seorang perempuan mengadu karena suaminya itu sekarang sudah jarang tinggal di rumah, dan dia katanya diduga berdasarkan selentingan dari kiri dan kanan punya lagi will tempat lain ya. Tapi kalau kita tanya kepada ibu itu, kalau kita mau tanya, Bu, apakah suami ibu masih memberikan nafkahnya kepada masih? Apakah dia masih menerima ibu? Masih, malah saya minta cerai pun dia tidak mau. Apakah dia masih bertanggung jawab terhadap anak-anak ibu? Masih, kata dia. Dan apakah kalau ada satu acara masih bawa ibu dan tidak bawa willnya itu? Iya, masih. Sampai sekarang saya tidak tahu willnya itu apa ada atau tidak kan. Itu hanya ada berita aja. Cuma beritanya mutawatir gitu kan. Tapi di Indonesia itu berita yang menyebar luas itu seringkali juga kebohongan. Jadi di Indonesia ada kebohongan mutawatir. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau saya tanya sebelumnya ini Bu,
Ini sudah berapa tahun? Udah 15 tahun. Dan kejadian ini apa sudah terjadi pada setiap tahun pada 15 tahun? Enggak, baru sekarang aja. Jadi 14 tahun suaminya itu berkhidmat kepadanya baik-baik, tapi itu semua terlupakan hanya karena kejadian ini. Kejadian satu saja. Jadi janganlah kamu lupa, itu la tansaul fadla bainakum. Jadi walhasil kalau ada orang-orang di sekitar kita Bu yang menyakiti hati kita, supaya kita bersabar. Mungkin tahap pertama udah seluruh makian itu simpan dalam hati. Setelah itu kita kenang segala kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu perlahan-lahan berkurang itu. Dan maki-makian yang tadi tersimpan itu dengan sembunyi-sembunyi dia meninggalkan hati kita. Tahu-tahu dalam hati kita sudah ada kesediaan untuk menerima dia apa adanya. Itu kiat-kiat sabar sebetulnya nanti disampaikan pada tanggal 1 Juni 2002 oleh Pak Dr. Nur Iskandar Al-Barsani ya. Silakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kita dibilang untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman apabila kita dizalimi oleh orang lain. Sekarang, tapi bagaimana hubungannya sabar dengan menzalimi diri sendiri? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Menzalimi diri sendiri, apa kira-kira Bu maksudnya? Contohnya, misalkan kita dizalimi oleh orang lain, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Terus kita berpikir, wah ini mungkin sebagian besar memang kitanya yang salah dan kita nggak bisa memaafkan diri kita terhadap kesalahan yang kita perbuat. Apakah itu bisa dibilang menzalimi diri sendiri, dan kalau iya, di mana sabarnya untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Kadang-kadang ya kalau ada orang menzalimi diri kita sendiri, sering kita berpikir mungkin ini karena kesalahan kita sendiri, maka terjadilah apa yang terjadi itu. Jadi itu karena kita menzalimi diri sendiri, maka orang lain jadi menzalimi diri kita. Di dalam Al-Quran sih kata menzalimi diri sendiri artinya berbuat dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, kita sebetulnya menzalimi diri kita sendiri. Seperti dalam doa Nabi Adam itu ya, Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Tetapi kalau kita dizalimi oleh orang lain dan kita kemudian menyalahkan diri kita sendiri, ada dua dampak yang bisa terjadi, dampak positif dan dampak negatif. Saya mulai dulu dari yang negatifnya dulu. Mungkin supaya konkretnya saya ingin memberikan contoh. Ketika seorang perempuan misalnya tadi disakiti oleh suaminya, selalu contohnya itu kan perempuan disakiti oleh suaminya. Padahal banyak juga suami yang disakiti istrinya ya. Banyak juga. Tapi karena perempuan lebih ekspresif ketimbang laki-laki dan lebih sering konsultasi ketimbang laki-laki, maka contohnya seperti itu. Seorang perempuan disakiti oleh suaminya karena lalu biasa dia berpikir, mungkin saya salah ini emang. Saya tidak sanggup memelihara diri saya tidak bisa mengikuti perkembangan karir suami saya. Kan begitu. Kemudian dia salahkan dirinya terus menerus. Menurut saya itu keliru itu. Penderitaannya akan bertambah itu. Udah dizalimi oleh suaminya, dia zalimi dirinya sendiri juga. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh ibu itu. Dalam hal yang seperti itu bukanlah penyelesaian yang baik. Dan itu juga bukan tanda kesabaran. Karena nanti dia akan mengalami kekecewaan. Setelah dia perbaiki dirinya juga, dia udah mulai ikut senam, dia sudah mulai menjaga, suaminya tetap aja begitu ya. Karena memang bukan itu faktornya, lalu dia kecewa. Don't blame yourself, jangan salahkan dirimu, tapi hadapilah kenyataan itu. Nah, bagaimana menghadapi kenyataannya? Itu tadi memerlukan kiat-kiat kesabaran. Ada juga sikap menyalahkan diri itu yang positif, artinya boleh jadi memang kemudian musibah itu terjadi karena diri kita sendiri. Nanti sebetulnya dalam pembicaraan tentang macam-macam sabar pada tanggal 11 Mei 2002 ya, Ustaz Abdul Qadir akan menjelaskan berbagai macam sabar. Ada sabar karena sesuatu yang kita pilih, misalnya seperti sabarnya seorang murid untuk belajar, itu dipilih. Sabarnya seseorang mahasiswa yang melanjutkan studinya sampai berpisah dengan anak istrinya, itu sabarnya itu karena pilihan dia memang. Ada juga yang sabar itu karena dia tidak punya pilihan. Misalnya
dia menderita penyakit yang bukan karena kesalahan dia sendiri, atau dia mendapat kecelakaan yang bukan karena kesalahan dia sendiri, dia dapat musibah yang bukan karena kesalahan dia sendiri, tapi tiba kepadanya tanpa bisa memilihnya. Tiba-tiba misalnya istrinya meninggal dunia, dia berpisah dengan istrinya tanpa mampu memilihnya. Itu ada jenis-jenis kesabaran yang agak berbeda ya, dalam kedua hal itu. Itu akan dibicarakan insya Allah nanti minggu depan oleh Ustadz Abdul Qadir Al-Habsyi. Sekarang masih ada satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada ya Bu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami mendengar dari ceramah Bapak bahwa kami harus menerima orang lain itu apa? Sabar. Kami ingin menanyakan seberapa batas-batas tentang menerima kekurangan seseorang dan juga batas kesabaran. Seperti misalnya ada seorang anggota keluarga yang kurang mempunyai struggle for life, motivasi dalam kehidupan. Meskipun sudah didorong dan diberi nasihat, belum mencapai hasil yang memuaskan. Sampai akhirnya usianya udah cukup dan yang menasihati dan mendorong juga udah letih, begitu Pak. Dalam hal ini apakah sampai di situ saja dibiarkan yang bersangkutan menjalani hidupnya atau masih tetap harus didorong? Itu saja kami kira. Sering kita ditanyakan di sini kan, apakah ada batas kesabaran itu? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada batas kesabaran itu. Karena sabar itu adalah ibadah dan itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti sholat itu, apa ada batas kita melakukan sholat itu? Kalau udah tua, udah nggak usah salat lagi. Nah, sabar itu pun tidak ada batasnya. Kita harus tetap bersabar, tetap memberikan dorongan. Kata Al-Quran, fa'idha farogata fangsob wa ila rabbika fargob. Tapi sebelum itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya bersama kesulitan yang kamu hadapi itu, di situ ada kemudahan bagi kamu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu sudah selesai melakukan satu hal, lakukan lagi hal yang baru itu. Kemudian serahkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar kita harus kita lanjutkan, dorongan harus tetap kita berikan, dan marilah kita serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira, Ilahi Tuhanku, hatiku terhijab, jiwaku ternodai, akalku terkalahkan, hawa nafsuku mengalahkan, ketaatanku sedikit, maksiatku banyak, sedangkan lidahku mengakui dosa-dosaku. Apalah dayaku, wahai yang maha menutupi segala aib, wahai yang mengetahui segala yang gaib, wahai yang menghilangkan segala duka, ampuni seluruh dosa-dosaku demi kehormatan Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun dengan kasih sayangmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.